Tribun News Today. Halo, apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales. Kita awali Tribun News Podcast kali ini dari kabar nasional. Komisi Kepolisian Nasional RI atau Kompolnas buka suara soal kepastian Polri yang bakal menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir J yang akan dilakukan secara tertutup. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan keputusan untuk menggelar rekonstruksi secara tertutup merupakan kewenangan dari penyidik. Pungki menilai penyidik dari Polri telah mempertimbangkan beberapa faktor yang akhirnya memutuskan untuk menggelar rekonstruksi menjadi tertutup. Satu di antaranya yakni ada keterbatasan ruang di tempat kejadian perkara, dalam hal ini di rumah dinas dan kediaman pribadi Sambo. Meski rekonstruksi ini bakal digelar tertutup, namun dirinya meyakini Polri akan transparan dalam melakukannya. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan menggandeng beberapa pihak eksternal, termasuk Kompolnas, Komnas HAM hingga para kuasa hukum tersangka. Rencananya rekonstruksi itu akan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada E, Ferdi Sambo, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Kabar regional, polisi telah menemukan ibu kandung yang tega membuang bayi perempuannya di atas talang air sebuah rumah di Mulyorejo, Surabaya, 28 Agustus. Berdasarkan catatan hasil pemeriksaan medis, bayi tersebut berusia 2 hari. Artinya dia dilahirkan sejak Sabtu 27 Agustus dan baru ditemukan di talang air pada Minggu 28 Agustus malam. Sosok ibunda bayi tersebut merupakan SA 21 tahun warga NTT yang juga asisten rumah tangga di rumah itu. Kondisi bayi kini telah dibawa petugas gabungan ke IGD RSUD Dr. Suwandi Surabaya. Meskipun saat pertama kali dirawat, kondisi bayi terbilang memprihatinkan karena kondisinya mengalami dehidrasi berat, hipotermia, dan sesak nafas ringan. Pihak medis masih melakukan observasi terhadap bayi yang memiliki berat badan 2,1 ons dan panjang tubuh 46 cm. SA melahirkan bayinya sebelum akhirnya meletakkan di atas talang atap rumah sang majikan. Model dan pengusaha Claviera Stefani mengaku baru saja dikecewakan oleh oknum pegawai toko kue milik Asanti dan Anang Hermansyah. Kekecewaan Claviera itu bermula ketika dirinya memesan 39 kue untuk dikirimkan ke 13 orang, terdiri dari orang tua dan teman-temannya. Oknum pegawai toko meminta Claviera agar pesanannya segera dilunasi, namun uangnya dikirim justru ke rekening pribadi bukan rekening toko. Setelah pembayaran selesai dan ada pernyataan kue akan dikirimkan. Namun waktu pengiriman justru berbeda. Ada satu pengiriman yang sampai di tengah malam dan juga keesokan harinya. Kejadian ini membuat Claviera sangat kecewa kepada oknum pegawai toko itu. Hingga berita ini diturunkan, Tribun News masih mengonfirmasi Asyanti dan Anang Hermansyah sebagai pemilik toko kue Lumiere. Pengurus Provinsi DKI Jakarta sukses menggelar kejuaraan Wushu Junior Jakarta Open 2022 yang berakhir di Bywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Minggu 28 Agustus. Event pertama tatap muka atau offline yang diikuti 307 atlet dari 6 provinsi ini mempertandingkan nomor taulu, sanda, Wing Chun, dan ngocokun. Ketua Pengprov WI DKI Jakarta, Gunawan Cokro mengatakan Jakarta Open 2022 ini dalam rangka menjaring atlet-atlet junior terbaik DKI Jakarta yang bakal diterjunkan pada kejuaraan nasional Wushu Senior dan Junior tahun 2022 yang memperebutkan Piala Presiden di Surabaya 16 hingga 22 September mendatang. Jakarta Open 2022 dijadikan sebagai ajang uji coba dan menambah jam terbang bagi atlet sasana wushu di DKI Jakarta dan atlet dari daerah lainnya. Tujuannya bukan hanya memperlihatkan kemampuan mereka kepada atlet junior, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kemampuannya selama menjalani pemusatan atlet daerah DKI Jakarta. Pemprov WI DKI Jakarta menargetkan gelar juara umum dengan mengirimkan 80 atlet senior dan junior yang tampil di nomor taulu dan sanda, serta 4 atlet di nomor Wing Chun.
Tekad untuk mempersembahkan medali emas diungkapkan Agni Agustin Dimoni, Jefferson Chandler, dan Joshua Nathanael. Demikian informasi dari Tribun News Podcast, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tribun News Today.